bukan melihat dari terkenal dan tidak terkenal. Ibroh, ini orang masih muda, bahkan dikatakan olahragawan, tapi kalau Allah sudah mencukupkan umurnya, maka selesai sudah. Anak yang ditinggalkan, istri, harta, selesai. Tapi itu bukan masaib, itu bukan musibah yang terbesar. Musibah yang terbesar kita masih hidup, tapi kematian datang di hati kita, yaitu mati rasa takut kita kepada Allah. Enggak ada takut-takutnya, maksiat biasa saja. Seakan-akan lupa kalau kapanpun kita bisa dijemput oleh kematian itu. Jadi yang pertama, ilmu nafi adalah yang menambah rasa takut kita kepada Allah. Karena kalimat dari bahasa Arab itu sudah beda. Khosyah itu takut tapi mendekat. Khauf itu takut tapi lari. Nah, Muslim itu yang pertama, kita takut sama Allah bukan lari tapi mendekat. Yang kedua adalah wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika. Mata hati kita tajam, Pak. Semakin dipertajam sama Allah tentang urusan apa? Kesalahan kita, kekurangan kita. Uyub itu aib. Jadi kita lebih senang menghitung kesalahan, kekurangan kita daripada orang lain. Maka dikatakan tuba liman saghalahu. Beruntunglah orang yang sibuk tentang aibnya sendiri. Banyak orang yang sibuk tentang aib orang lain. Paling nyaman kalau ngomongin orang itu. Itu lihat nggak si fulan tuh? Itu duitnya banyak dari mana atau enggak? Itu suaminya kerja nggak bener tuh. Ngomong tuh lancar dan enak, gurih banget. Temannya nambahin lagi, iya loh bener itu kemarin tuh anaknya sakit tuh kayaknya azab itu. Jadi ngomong kekurangan orang, memvonis orang ini salah itu nikmat sekali. Kenapa? Ini tipe orang yang tidak pernah basirohnya, mata hatinya menghitung kesalahan sendiri. Orang yang beruntung, ini Rasulullah menyampaikan, orang yang beruntung, namanya beruntung kan berarti hebat, diberi keberuntungan, yaitu orang yang lebih senang membaca kesalahan sendiri, menghitung-hitung kekurangan sendiri. Ya Allah, saya ini sering taklim, tapi kalau keluar dari taklim kok masih ya senang maksiat dikit-dikit. Ya Allah, saya ini senang taklim kok, ngaji Qur'annya kok masih jarang-jarang. Gitu-gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita sibuk dengan itu, kita tidak akan disibukkan untuk melihat kekurangan orang lain. Itu ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat kembalinya ke kita. Jadi kayak kita ini mengaca lah Bapak, bercermin ya. Jadi bercermin. Jadi kalau dapat taklim itu langsung bercermin. Iya ya. Maka terlihat ada jerawat di sini, ada jerawat di situ. Itu kelihatan. Bukan taklim justru malah kayak membawa kaca pembesar. Kalau kaca pembesar kan nggak lihat diri sendiri, lihat orang lain. Udah gitu pakai kaca pembesar lagi. Ini nggak bener nih orang ini. Ini kemarin kajian tentang kejujuran. Ini rupanya orangnya nggak jujur, nggak amanah. Dia sibuk. Jadi salah kalau mengartikan ilmu yang bermanfaat itu melihat orang lain. Kalau melihat itu cukup jadi ibroh, cukup jadi pelajaran. Banyak kita ini bahkan bisa melihat kemaksiatan itu sebagai pelajaran. Ada mungkin saudara kita yang kena musibah terus kemudian kita tahu, oh iya saya pernah mendengar Ustadz saya menyampaikan bahwasanya orang yang durhaka kepada orang tuanya itu akan diberi hukuman cash, kontan di dunia. Makanya hidupnya susah terus. Dan kita tahu betul ini anak sama orang tuanya berani. Nah kan, itu ilmu kan? Itu ilmu yang dia bahkan nggak tahu mungkin. Maka kita sampaikan. Saya ngelihat kamu sama ibu kamu kayak gini. Mohon maaf nih, saya dengerin dari ustadz gitu misalkan. Kalau kita berani sama orang tua, Rasulullah menyampaikan babani muajjalani uqubatuhuma, ada dua dosa yang Allah akan turunkan ukubahnya langsung, muajjal itu langsung cash. Apa itu dosa yang dua itu? Durhaka kepada orang tua sama dolim, Pak. Dolim itu langsung cash. Makanya kedoliman itu banyak. Maka ini sifat-sifat kayak gini semoga Allah jauhkan. Jadi kita lebih senang menghitung aib sendiri. Dan apa yang ilmu yang nafi yang selanjutnya? Wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbik. Jadi semakin kita tahu tentang Allah, mengenal Allah, dan semakin nikmat ibadah. Ada orang-orang yang mendapatkan pelajaran tentang hidup itu bahkan bukan sekedar ilmu agama saja. Ada seorang dokter misalkan, dia belajar kedokteran, betul?
Di situ dia mempelajari bagaimana ilmu-ilmu kedokteran. Akhirnya apa? Dia mendapatkan hidayah dari situ. Ya Allah, iya ya. Kan di Quran itu ada bahwasanya kulit itu nanti di akhirat itu kulit itu akan terbakar. Kemudian dia akan menjadi baru lagi. Diperbarui lagi, kemudian disiksa lagi. Rupanya di ilmu kedokteran ditemukan sama dia. Berarti ayat Al-Quran nggak bohong. Berapa ratus, 1400 lebih yang lalu, ya, dan itu terbukti sekarang. Rupanya itu kulit itu memang kalau misalkan kita lagi luka akan diperbarui dengan yang baru. Kemudian akan ada sensor rasa lagi lah semacam itu. Atau kita belajar astronomi, kemudian kita melihat bintang-bintang, di situ kita menemukan juga ayat-ayat berkaitan dengan itu, menambah keimanan. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu menambah kenikmatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu nafi. Wa yuqallilu min raghbatika fid dunya. Nah, ilmu nafi itu membuat seorang hamba itu menjadi roghbah. Min roghbah itu merasa memiliki dunia itu berkurang, Pak. Mencintai dunia itu enggak banget lagi. Artinya dia sudah merasakan bahwasanya apa yang dia miliki tentunya dia sudah bersyukur dan tidak terlalu mengejar lah. Nah ini, jadi tidak ada penyakit nama apa? Hubbud dunya. Kalau sudah hubbud dunya itu repot, Pak. Kalau sudah ada dalam hati penyakit hubbud dunya, itu orang yang paling capek hidup sekali, lelah. Kenapa? Yang dipikirkan tentang keuntungan, tentang balik modal, tentang ya bukan masalah bagaimana dia mikirnya bangun rumah yang besar di sini, ningkat ke atas, mobil update lagi. Terus dunia itu nggak akan ada habisnya. Makanya ulama menyampaikan bahwasanya man wahaba nafsuhu lid dunya fad dunya tu'tihi qati'ah minal ard. Ya, kalau kita mikirin dunia terus nanti dapat reward dari dunia, Pak, kita. Dapat hadiah. Apa itu? Sepetak tanah kita dikubur di situ. Itu hadiah dari dunia. Dan setelah itu dihimpit di dalamnya. Tapi kalau kita man wahaba nafsuhu lillah, kalau kita memberikan totalitas dalam kehidupan untuk beribadah kepada Allah lillah, maka Allah akan berikan hadiah juga apa? Al jannah wal jannatu arduhas samawati wal ard. Dan tentu yang namanya jannah itu lebih luas dari langit dan bumi. Itu hadiah dari Allah. Wa yazidu fi raqbatika fi akhirah. Fi raqbah itu menjadikan seorang hamba, ilmu yang nafi itu menjadikan seorang hamba semakin cinta sama akhirat, semakin memikirkan bagaimana kebaikan akhiratnya. Banyak orang memikirkan hidup enak di dunia, lupa memikirkan bagaimana cara mati yang enak. Emang ada Ustaz cara mati yang enak? Loh, ada. Cara mati yang enak adalah ketika kita pertama sudah punya bekal yang insya Allah Allah ridhoi. Kalau cukup nggak cukup kan beda-beda. Kalau Allah ridhoi, kemudian kita tidak banyak tanggungan kemaksiatan. Ada jariyah su', na'udzubillah. Ada jariyah su'. Orang-orang yang mungkin dalam kehidupannya dia misalkan nih punya duit, bikin bank. Oh, tahu bank apa, Bu? Bank keliling gitu. Waktu dia mati, banknya bikin cabang, Mbak. Bank kelilingnya itu kan ribanya luar biasa. Jadi orang susah utang 2 juta jadi 17 juta. Dia mati, ini banknya bikin cabang, makin sukses. Jariyah tusuknya makin banyak. Jadi dia di kuburan dihantam sama jariyah-jariyah yang ditinggalkan. Nah, kita berharap meninggal yang enak itu gimana sih? Meninggal yang enak pertama kita mewariskan anak-anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Meninggal yang enak itu kita meninggalkan banyak kebaikan tentang apa? Misalkan di sinilah, misalkan kita nyumbang AC. Ini AC selama masih nyala, jariyahnya ngalir terus. Karpet kita nyumbang, kan biasanya ada lelang 1 meter karpet di masjid. Itu harusnya kita langsung paling utama itu. Ya, saya 2 meter gitu. Dapat bisanya cuma 2 meter gitu. Nah, udah. Itu jariyahnya mengalir terus. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang kita mungkin pernah ngajarin anak kita ngaji, anak tetangga ngaji, suami yang belum bisa ngaji diajarin istrinya, itu terus mengalir. Itu mati yang enak. Tapi kan orang memikirkan hidup yang enak, melupakan mati yang enak.
Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.